Pemirsa, pasca dibongkarnya bangunan semi permanen milik Ormas di lahan milik BMKG di kawasan Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten, kini polisi memasang pagar beton dan kawat berduri serta garis polisi di lokasi. Seperti diketahui, pagar beton dipasang polisi pada Sabtu malam pasca pembongkaran bangunan markas Ormas selesai dilakukan oleh petugas gabungan dari Polda Metro Jaya. Sementara kawat berduri baru dipasang oleh polisi pada Minggu siang. Tampak pula garis polisi dipasang di bagian depan lahan dan petugas satuan pengamanan dari BMKG juga berjaga di pintu masuk lahan agar tidak sembarangan orang bisa masuk ke lokasi. Namun masih terlihat sejumlah tenda dan hewan kurban di lahan milik BMKG ini karena para pedagang mengaku telah menyewa lahan untuk berjualan hewan kurban hingga Hari Raya Idul Adha kepada pihak Ormas, dan diketahui lahan milik BMKG ini dikuasai secara sepihak oleh Ormas dalam 3 tahun terakhir ini. Tidak hanya membongkar bangunan markas Ormas, petugas gabungan juga merobohkan lapak pedagang yang dibangun secara ilegal di area lahan milik BMKG di Tangerang Selatan, Banten. Material bangunan yang dibongkar masih tampak di area lahan BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan. Tidak hanya bangunan markas milik Ormas yang dirobohkan, petugas juga membongkar lapak penjual makanan yang ada di bagian depan lahan. Bahkan masih ada penjual hewan kurban di dalam area lahan. Pedagang hewan kurban yang ada di lokasi mengaku menyewa lahan untuk lapak hewan kurban sebesar 22 juta rupiah. Sementara biaya sewa untuk lapak makanan sebesar 3,5 juta rupiah per bulan. Pemirsa, lahan seluas 12 hektar milik BMKG yang sempat diduduki oleh Ormas kini sudah dibangun tembok beton lengkap dengan pagarnya. Pihak kepolisian menyebut hal ini sebagai lanjutan dari proses penyelidikan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ifdal Amal langsung dari Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten. Ifdal, bagaimana situasi terkini saat ini? Baik, selamat sore Eva dan juga pemirsa. Beginilah situasi terkini di lahan milik BMKG yang sempat diduduki oleh Ormas Grip Jaya selama sekitar 3 tahun, dan kini bisa dilihat di samping saya merupakan tembok baru. Tembok yang baru dibangun lengkap dengan pagar sliding di sebelahnya, dan di atasnya juga telah terpasang sebuah kawat duri yang mengelilingi lahan ini, dan di atasnya juga ada garis polisi yang menjuntai dan mengelilingi pagar, maksud kami gerbang yang sudah dibangun. Dan sebenarnya gerbang ini dikecilkan pemirsa karena kemarin pada saat petugas gabungan harus merobohkan bangunan yang ada di dalam itu harus membutuhkan alat berat berupa ekskavator sehingga untuk masuk merobohkan pagar seng yang menghalangi lahan ini. Dan tadinya pagar seng yang ada itu menjuntai, maksud saya panjangnya itu lebih dari pagar yang ada di sini, melainkan pagarnya itu seluas 3 tembok beton. Dan selain pagar yang sudah dirobohkan, pemirsa, di sebelah sana juga juru kamera Yahdin Syafrizal akan memperlihatkan sebelumnya merupakan warung pecel lele yang berdiri tanpa izin yang legal, karena warung pecel lele ini berdasarkan pengakuan dari warga sekitar dan juga pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Arisyam, bahwa warung-warung tenan-tenan ini yang salah satunya warung pecel lele membayar sebanyak 3,5 juta rupiah kepada oknum Ormas Grip Jaya yang menduduki lahan milik BMKG ini. Dan saya akan mengajak Anda pemirsa untuk masuk ke lahan milik BMKG ini. Sebagai informasi pemirsa, lahan milik BMKG seluas hampir atau lebih dari 12 hektar ini diduduki oleh Ormas Grip Jaya selama lebih dari 2 tahun bahkan sampai 3 tahun. Dan di sebelah sana ada tenan jual sapi kurban yang mengaku telah membayar uang sebesar 22 juta rupiah kepada oknum Ormas tersebut. Dan adapun lahan ini sebenarnya milik BMKG, tetapi karena sudah membayar akhirnya tetap diperbolehkan untuk berjualan sapi kurban. Dan di sebelah sini pemirsa merupakan puing-puing runtuhan dari posko Ormas Grip Jaya yang sebelumnya sudah diruntuhkan oleh petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Tangerang Selatan, dan juga Polsek Pondok Betung. Dan di sini di tempat saya berdiri, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana sisa dari bangunan posko DPC Grip Jaya Tangerang Selatan. Dan runtuhan-runtuhan ini pemirsa
bisa dilihat sisanya tinggal segini, dan pihak kepolisian menyebut bahwa runtuhan-runtuhan ini, puing-puing ini merupakan langkah tegas dari pemerintah untuk membasmi konflik-konflik yang berkomplotan atau konflik-konflik mengenai premanisme. Dan untuk sampai saat ini pihak dari kepolisian masih meneliti sampai mana penyelidikan ini akan berlangsung sebelum akhirnya nanti diadakan gelar perkara dan proses-proses lanjutan. Selain itu, sementara itu maksud saya, pihak dari ormas tersebut masih bersikeras bahwa tanah ini merupakan lahan milik salah satu keluarga ahli waris yang masih mencari proses hukum, dan pihak kepolisian juga telah menangkap 17 orang dan 11 diantaranya merupakan anggota dan juga pengurus dari Ormas Grip Jaya, dan 6 lainnya merupakan keluarga yang mengaku bahwa dirinya adalah ahli waris dari lahan milik BMKG ini. Untuk sementara demikian, Eva, kami masih menanti update lanjutan dari pihak kepolisian. Kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Ifdal Amal untuk informasi Anda. Sebelumnya pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 17 orang dari lokasi lahan yang dimiliki oleh BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dari 17 orang yang ditangkap, 6 orang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan dan 11 diantaranya adalah anggota ormas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ari menyatakan, anggota ormas yang selama ini menguasai lokasi lahan milik BMKG diduga kerap meminta uang sewa kepada 2 pedagang di lokasi, yakni pedagang makanan dan pedagang hewan kurban. Nilai sewa yang diminta mencapai sebesar Rp3.500.000 kepada pedagang makanan dan Rp22 juta ke pedagang hewan kurban. Dari operasi penangkapan di lokasi penguasaan tanah tanpa hak tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sejumlah senjata tajam dan karcis parkir yang diduga digunakan oknum anggota ormas untuk mendapat keuntungan. Hingga kini pihak Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasusnya, guna mengungkap aktor utama dari tindak ilegal penguasaan lahan milik BMKG tersebut. Jadi dua korban ini langsung mentransfer kepada oknum anggota ormas Saudara Y. Saudara Y ini adalah Ketua DPC Ormas GJ Tangsel. Ya, dalam kegiatan operasi preman ini setidaknya kami telah mengamankan ada 17 orang. 11 diantaranya adalah oknum dari Ormas GJ. Kemudian 6 diantaranya adalah ahli waris yang mengaku sebagai ahli waris di tanah ini. Menyikapi ada belasan anggotanya yang ditangkap oleh aparat Polda Metro Jaya, juru bicara Tim Hukum dan Advokasi DPP Grip Jaya, Hika T.A. Putra menegaskan, pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah hukum. Mereka mengklaim keberadaan anggota ormas di lahan milik BMKG tersebut semata-mata merupakan permintaan dari ahli waris tanah yang disebutnya sedang bersengketa dengan BMKG. Terkait pembongkaran bangunan pasca penangkapan, tim kuasa hukum ormas menyatakan jika para ahli waris mengaku sedih dan merasa tidak adanya keadilan hukum bagi mereka. Ya, tentunya sedih dan kecewa ya, karena mereka bercerita kepada kami setelah BMKG mendapat surat balasan dari ketua pengadilan yang dibuat seolah-olah itu merupakan surat putusan atau surat penetapan pengadilan, tidak lama dilakukan eksekusi paksa secara sepihak. Jadi sebagian bangunan yang ada di situ, menurut cerita ahli waris, itu sudah banyak dihancurkan dengan cara paksa tanpa ada surat perintah pengadilan, dan itu
dihancurkan dengan bantuan aparat. Jadi kondisi psikologis dari ahli waris harus dipahami, mereka sudah merasa terintimidasi dan tertekan, seperti itu. Sebelumnya pada Februari 2025 lalu, pihak BMKG melaporkan kasus dugaan pendudukan lahan milik negara secara sepihak oleh sebuah kelompok ormas ke Polda Metro Jaya. Isi laporan juga memuat permohonan bantuan pengamanan terhadap aset tanah milik BMKG seluas 127.780 meter persegi Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.